Saya berani adu argumen, debat ilmiah, bahkan saya nantang tentang agama, atau minimal baca kitab lah. Monggo Pasilai temukan dengan Habib Bahar, adu argumen ilmiah, minaknya baca kitab lah. Kita cari kitab yang semua belum tahu, nanti baca, akan ketemu siapa yang. Kalau sampai saya yang kalah, dan ini demi kecintaan saya kepada ulama-ulama, guru-guru saya, pembelaan sebagai murid untuk guru-guru yang tercinta. Kau berpihak kepada asing, anjing, babi. Kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi. Kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu ya, syarif yang bodoh lebih utama daripada orang alim. Jawaban beliau yang kedua, atau syarifun wahidun, syarif, sayyid, tapi kan gak bodoh. Afdol, lebih utama min sab'ina aliman, daripada iya sab'ina, min sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Kalau jawaban yang kedua, syarifun wahidun, ya, satu orang syarif, satu orang sayyid itu lebih utama daripada sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Habib Bahar itu ndak alim, keilmuannya, agamanya ndak begitu dalam, apalagi sampai bahas tasawuf, tauhid, ilmu dirosi, ilmu wirosi, membahas paduan antara tekstual yang luas dengan kontekstual, baik keberagaman, baik kebangsaan dan sebagainya, ndak. Saya berani adu argumen, debat ilmiah, bahkan saya nantang tentang agama, atau minimal baca kitab lah. Monggo Pasilai temukan dengan Habib Bahar, adu argumen ilmiah, minaknya baca kitab lah. Kita cari kitab yang semua belum tahu, nanti baca, akan ketemu siapa yang. Kalau sampai saya yang kalah, dan ini demi kecintaan saya kepada ulama-ulama, guru-guru saya, pembelaan sebagai murid untuk guru-guru yang tercinta. Tentang masalah kemuliaan Habib bodoh dengan mengalahkan 70 ulama yang alim, itu dalilnya mana? Coba dibaca, ini saya temukan di kitab Marokil Ubudiyah, kitabnya kecil, Syarah Sulam Taufik, karangan seorang Habib, disarai oleh Syanawi Banten. Jadi man ingtasaba bi Rasulillah, yakni min auladi Said Hasan wal Husain, orang-orang yang menjadi anak cucu Said Hasan Husain yang asli jelas, itu yafuku ala ghairihi mimman yusawihi firutsbah, mengungguli orang-orang yang menyamai beliau dalam derajat. Kalau yang tidak ngalim ya memang bisa mengungguli pada orang-orang selain turunan Said Hasan Husain yang tidak alim-alim, bisa aina darajah atau bi sitina darajah 60, ada yang mengatakan 70. Itu untuk yang sama-sama tidak alim. Kalau ulama ini juga muntasab pada Rasul bi ilmih, muntasab dinisbatkan kepada Nabi warasatul anbiya secara keilmuan. Al alim lam yungsab ilaihi sallallahu alaihi wasallam, orang alim yang tidak bernisbat pada Nabi, ya orang alim yang bukan dzurriyyah Rasul, itu ya yafuku ala ghairil alim mimman ungtusiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisittina darajah juga. Orang yang alim yang tidak bernisbat pada Nabi, bukan dzurriyyah Nabi, alim, itu mengungguli 60 orang-orang yang tidak alim dari dzurriyyah Rasul. Karena apa? Orang yang alim ada gen ilmunya Nabi, bisa mengungguli yang tidak punya ilmu, walaupun itu dzurriyyah Rasul. Dzurriyyah Rasul memiliki gen darah Nabi, bisa mengungguli. Nah, kalau orang yang tidak alim, yang bodoh, Habib yang bodoh mengungguli 70 orang alim, berarti Habib Bahar mengatakan dia lebih mulia daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena jelas-jelas Sayyidina Abu Bakar Siddiq bukan dzurriyyah Nabi, lebih mulia daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah, ini kesombongan yang perlu dijinakkan. Sekali lagi, Habib Bahar itu lihat
Nah, Bapak tidak alim, keilmuannya tidak luas, dangkal, baca kitab keliru-keliru. Coba lihat pengajian-pengajiannya, apa isi pengajiannya, mana yang mengupas luasnya agama, keilmuan-keilmuan, hazanah-hazanah Islam ada. Ya pembukaan, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, ya modal berani itu aja, modalnya modal kendel itu aja. Ya kendel akhirnya, ya ini yang masalah ya, saya ngundang-undang ini, tindang apanya? Mestinya menjernihkan, membuat wawasan malah membingungkan, membuat gelap, mencerahkan malah menggelapkan, mendinginkan malah memanas-manasi. Jadi bahayanya orang yang tidak berilmu tapi kok berani, orang berani yang tidak berilmu, ini bahayanya di sini, akan membuat kacau balau. Apalagi nanti membahas ilmu wirosi, ilmu kejernihan batin, ilmu tentang tahalli, pembersihan hati, penghiasan hati sehingga tajalli, muncul mahabbah, rahmah, zauq dan sebagainya, tambah mungkin jauh. Mohon maaf, ini sebagai pembelaan saya kepada guru-guru mulia kami, dan mudah-mudahan segera dibereskan oleh Rabithah Alawiyah. Kami pecinta Dzurriyyah Rasul, kami pecinta habaib. Coba lihat semua tempat kami ada foto-foto para habaib yang mulia, Habib Soleh, idola saya, Allamah, Qutbul. Sehingga, tapi kalau kesalahan ya jangan didukung dah. Kalau yang tidak benar, membodohkan, jangan dielu-elu dah. Bukan tuntunan Nabi Muhammad, bukan syariat Nabi Muhammad ini. Mendewa-dewakan kebodohan ini, wah bahaya nanti. Khawatir umat Nabi Muhammad masuk surga dengan amal dan ilmunya, sedangkan Dzurriyyah khawatir nanti malah banyak yang kandas karena membangga-banggakan nasabnya. Ini yang jelas-jelas Dzurriyyah. Bahkan Sayyidul Habib Abdullah bin Haddad, Sayyid Ratib al-Haddad, dalam kitabnya mengatakan, orang yang membangga-banggakan nasab leluhurnya, dia akan tertutup atas berkah nasabnya. Kenapa? Karena datuk-datuknya mendapatkan kemuliaan, bukan karena membangga-banggakan, tapi karena ilmu, amal, kemakrifatan, dan rahmah kepada alam semesta. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan ma'ruf, tidak dengan kemungkaran. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.